Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai sinar gamma. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman. Perkenalkan, saya Sandi Wahyu Pambudi, presensi 9. Teman saya Muhammad Kansa, presensi 1. Muhammad Yuda, presensi 17. Dan Rosati Wahdana, presensi 25. Berikutnya, marilah kita simak materi tentang sinar gamma. Yang pertama, pengertian sinar gamma. Sinar gamma adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang biasanya dilambangkan dengan huruf Latin Y. Sinar gamma dapat diartikan sebagai sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron-positron. Berikutnya, karakter sinar gamma. Yang pertama, tidak memiliki massa. Yang kedua, memiliki daya tembus yang sangat kuat. Yang ketiga, daya ionisasi lemah, tidak bermuatan listrik, oleh karena itu dapat dibelokkan medan listrik. Yang keempat, berasal dari aktivitas radioaktif. Yang kelima, memiliki frekuensi paling tinggi, yaitu di antara 1020 Hz hingga 1025 Hz. Yang keenam, memiliki panjang gelombang yang terpendek. Yang ketujuh, memiliki daya tembus tinggi. Dan yang terakhir, tidak memiliki warna sama sekali. Proses terbentuknya sinar gamma. Ada 3 proses utama yang dapat terjadi akibat radiasi sinar gamma melewati bahan. Ketiga proses tersebut melepaskan elektron yang selanjutnya mengionisasi atom-atom lain dalam bahan. 1. Efek fotolistrik adalah peristiwa diserapnya energi foton seluruhnya oleh elektron yang terikat kuat oleh suatu atom sehingga elektron tersebut terlepas dari ikatan atom. Elektron yang terlepas dinamakan fotoelektron. Efek fotolistrik terutama terjadi antara 0,01 mega elektron volt hingga 0,5 mega elektron volt. Efek fotolistrik ini umumnya terjadi pada materi dengan Z yang lebih besar, seperti tembaga dengan Z 29. Energi foton yang datang sebagian besar berpindah ke elektron fotolistrik dalam bentuk energi kinetik elektron dan sebagian lagi digunakan untuk melawan energi ikat elektron atau WO. Yang kedua, efek Compton merupakan efek yang terjadi apabila sinar gamma mengenai elektron bebas atau elektron terluar melalui suatu atom yang dianggap daya ikatnya sangatlah kecil, sehingga sama dengan elektron bebas. Apabila sinar gamma memancar ke elektron bebas ini, maka akan terjadi hamburan yang disebut hamburan Compton. Yang ketiga, produksi pangan terjadi karena interaksi antara foton dan medan listrik dalam inti atom berat. Jika interaksi itu terjadi, maka foton akan lenyap dan sebagai gantinya akan timbul sepasang elektron dan positron. Manfaat sinar gamma. Yang pertama, menyembuhkan tumor, kanker, dan kelainan lain. Sinar gamma bisa digunakan untuk membunuh sel kanker dan tumor dan juga kelainan lainnya yang terkenal dengan sebutan gamma knife. Gamma knife yaitu suatu metode terapi sinar gamma yang dimanfaatkan untuk mengobati tumor dan kelainan-kelainan lainnya pada otak tanpa membuka tulang tengkorak. Radiasi sinar ini dipakai untuk menghancurkan sel-sel yang sakit, sementara menjaga sel-sel lainnya yang masih sehat. Serangkaian sinar gamma dipancarkan secara langsung kepada sel yang terserang kanker untuk dibunuh atau dimusnahkan. Yang kedua, membunuh bakteri.
Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki energi tinggi yang dapat membunuh bakteri, sehingga sering digunakan untuk mensterilisasi makanan, minuman, dan peralatan dokter ketika akan melakukan operasi. Pemakaian sinar gamma untuk membunuh organisme dikenal dengan irradiation. Dosis sinar gamma yang dimanfaatkan juga tidak merusak sel makanan, sehingga gizi makanan tidak akan berkurang. Makanan menjadi tahan lama karena tidak ada bakteri yang merusak makanan, dan tentu saja rasa makanan tidak akan berubah atau masih sama dengan rasa aslinya. Makanan hasil irradiasi tidak berbahaya untuk kesehatan manusia. Yang ketiga, pembentukan bibit unggul tanaman. Misalnya pembentukan bibit unggul pada tumbuhan padi. Bibit padi diberi radiasi dengan dosis yang bervariasi. Biji yang telah diradiasi tersebut kemudian disemaikan dan ditanam berkelompok berdasarkan ukuran dosis radiasinya. Sinar gamma ini dapat memicu terjadinya mutasi pada suatu tanaman. Dari proses mutasi itu diharapkan bisa dihasilkan tanaman dengan sifat-sifat yang memberi untung, seperti pada tanaman padi yang lebih tahan terhadap hama dan memiliki tunas yang lebih banyak. Yang keempat, pelacakan kebocoran pipa bawah tanah. Dengan menggunakan ilmu fisika, khususnya gelombang elektromagnetik, sinar gamma kita bisa mendeteksi kebocoran di sebuah pipa yang ditanam di bawah tanah. Suatu zat yang dapat memancarkan sinar gamma dilarutkan pada air dan dialirkan pada pipa bawah tanah. Kemudian permukaan tanah di atas pipa diperiksa dengan Geiger counter. Intensitas radiasi yang berlebihan menggambarkan adanya kebocoran pada pipa tersebut. Dampak penggunaan dari sinar gamma yaitu 1. Dapat merusak sel normal dan menimbulkan efek samping. 2. Dapat menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit dan tulang. 3. Mutasi genetik sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir. 4. Dapat menyebabkan gangguan anemia aplastik atau kondisi tubuh berhenti dalam memproduksi sel darah yang baru. Selanjutnya yaitu cara pencegahan meminimalisir dampak negatif. 1. Pemanfaatan hanya untuk situasi darurat. 2. Hindari pemanfaatan untuk wanita yang sedang hamil. 3. Gunakan perisai pelindung saat sedang dilakukan penyinaran sinar X. 4. Meminimalkan waktu paparan, pengaturan jarak antara tubuh dan sumber radiasi 2 kali lipat. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.